Pesan yang ingin disampaikan begini, bahwa resminya kan pemerintah menerima rancangan undang-undang HIP itu dari DPR dulu awal Juni. Kami mempelajari tanggal 10 Juni, kemudian tanggal 16 Juni Presiden meminta kita memberitahu ke DPR untuk tidak membahas RUU HIP. Dan ada dua posisi. Pertama, kalau mau bicara Pancasila itu, TAP MPRS nomor 26 tahun 1966 itu adalah menjadi salah satu dasar utamanya di samping Undang-Undang Dasar. Yang kedua, bahwa Pancasila itu adalah Pancasila yang 18 Agustus, bukan yang lain. Karena yang 1 Juni, yang Piagam Jakarta itu merupakan proses sejarah saja yang kemudian yang resmi diberlakukan 18 Agustus, sehingga tidak perlu ada yang curiga mau mengubah Pancasila dan sebagainya. Nah, waktu itu saya umumkan tanggal 16, sudah mereda sesudah itu sudah mereda persoalannya, tetapi masyarakat kemudian masih menunggu-nunggu, itu kan baru diumumkan lisan, DPR-nya diam. Nah, maka Presiden kemarin meminta secara resmi kapan sih? Kata Presiden, kita harus menyampaikan jawaban resmi. Tanggal 22 Juli, sesudah itu sebelum DPR reses, ya, supaya disampaikan secara resmi apa yang pernah disampaikan oleh pemerintah tanggal 16 Juni itu. Dan yang disampaikan pemerintah tadi itu sama dengan yang tanggal 16 Juni, persis lah, tidak ada bedanya. Pak Mahfud, mengapa ini penting? Pemerintah menyatakan posisinya, banyak juga RUU yang kontroversi di DPR. Mengapa tidak membiarkan saja? Bukankah DPR itu adalah pertarungan gagasan, pertarungan ide? Biarkan saja, toh DPR itu adalah wakil rakyat. Mengapa pemerintah merasa perlu menyatakan posisinya? Apakah ini terkait dengan stabilitas politik dan keamanan? Apakah ketika menyangkut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang PKI itu akan semakin menyudutkan apa yang selama ini dituduhkan kepada Pak Jokowi? Ya begini kan, kita harus setiap kita menerima rancangan undang-undang itu, Presiden kan harus merespon dalam 60 hari. Dan respon itu harus diberikan sesuai dengan keyakinan pemerintah. Pemerintah sendiri sih, selama ini kan memang pemerintah itu mengatakan Pancasila itu kan sudah final sebagai sebuah ideologi. Tetapi selalu saja meskipun rancangan undang-undang itu datang dari DPR gitu, kan yang dituding selama ini seakan-akan pemerintah ini mau mengkomuniskan Indonesia, menghidupkan lagi komunis dan sebagainya. Padahal pemerintah itu sudah jelas posisinya sejak awal. Dan itu menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat, Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah, semua berpendapat seperti sorry itu. Pak Mahfud, saya potong. Jadi pemerintah, kenapa Pak Mahfud merasa perlu kemarin segera menyatakan posisi pemerintah? Karena selama ini jadi pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, seolah menjadi tertuduh. Bukan, karena masyarakat salah paham. Seakan-akan pemerintah itu mau membuka lagi peluang hidupnya komunis. Padahal pemerintah sama sekali tidak ada urusan ke situ. Dan oleh sebab itu sejak awal saya kan sudah mengatakan, tidak mungkinlah pemerintah itu mengabaikan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Tidak mungkin pemerintah mengubah Pancasila menjadi Trisila. Bahwa Trisila itu pernah ada di dalam sejarah, Piagam Jakarta juga pernah ada di dalam sejarah. Saya kebetulan dulu ikut membedah disertasinya Pak Ahmad Basarah itu ketika di Undip. Ya begitu sejarahnya, saya sependapat dengan Mas Ahmad Basarah. Itu tidak perlu dinormakan lagi, namanya sejarah kok dinormakan gitu. Pancasilanya sendiri kan sudah jelas, kan gitu.